Welcome, welcome to Lake Toba. Tradisinya martuko, tradisinya kalau orang Aceh mupakat katanya. Ini sekarang diganti semua sudah. Untuk generasi muda ini udah pakai online. Nah, ke depan ini mau masuk hotel pun sudah pakai online, bayarnya pakai online. Sampai di sana nggak dilayani orang lagi, resepsinya pun nggak ada. Aku udah tulis, aku kirim tadi pagi sama Izaria Gusjaya. Kita masuk itu udah pakai barcode, buka pintunya pakai barcode, ada semuanya sampai dilayani naik tangga pakai barcode. Nggak ada orang di hotel itu. Nah, ini sebentar lagi akan masuk ini ke Indonesia juga, jangan-jangan ke Danau Toba juga. Nah, artinya apa? Adat istiadat, berpantun ria, bercengkerama, dan segala macam yang ditaruh di undang-undang tadi, ini pun dalam keterancaman dengan berubahnya. Disruption itu memang mengganggu. Cuma kan harus diantisipasi tetap kehadiran ya, itu. itulah perlunya leadership tadi. Kalau tidak disadari ini, sedangkan datangnya undang-undang desa aja, gara-gara ada anggaran dana desa, sekarang nilai guyup di desa itu pun rusak. Gotong royong itu rusak. Nah, oleh sebab itulah menurut aku ini memerlukan semua paduan suara ini ada dirijennya di Sumatera Utara. Dirijennya ini nggak boleh baper. Artinya ya pakailah bahasa-bahasa budaya tadi. Ya, kalau pakai betul kata Bang Ijari, ke depan ini udah mulai tahun politik. Siapa yang memikirkan tentang itu tadi semua? Tapi Hidayati nggak bisa tidur dia. Karena summary belum ada. Tahun 2023 sudah masuk revalidasi. Nah, tapi aku mau tanya sama Hidayati. Bilanglah misalnya tahun 2024 kita di drop. Nggak lagi jadi geopark yang diakui UNESCO. Apa ruginya rupanya kira-kira? Pertama gini Bang, ruginya pertama itu nama dunia Bang, merah putih yang terangkat di seluruh dunia ini sekarang. Jatuhnya satu status ini akan mempengaruhi status harga diri gitu Bang di dunia. Merah putih Bang dijatuhkan itu. Yang pertama, kedua sebenarnya ada peluang pandai yang bisa dicari Bang di UNESCO Global Geopark. Tapi kita tahu, mesti rajin, terus mengikuti gitu Bang, kriteria-kriteria itu gitu. Ketiga, kepercayaan dunia terhadap turisme itu akan jatuh. Itu yang saya takutkan. Bisa dimengerti, bisa mikir, dampaknya akan ke sana. Ya, tapi gini kalau dibilang jatuh berarti selama ini sudah maju. Selama ini juga Danau Toba itu sendiri. Ini udah hampir jatuh, tapi meter lagi jatuh habis. Hari ini juga sebenarnya kontribusi dari luar terhadap Danau Toba itu apa sih? Nggak terlihat juga kok sebenarnya gitu loh. Tapi itu pertanyaan bagus tadi Firman itu. Ruginya apa? Ya, sebetulnya Danau Toba ini nggak pernah jadi sahabat tercinta orang Batak. Itu kalau aku lihat. Kan ada film kemarin nih, untuk pulang ke Danau Toba aja Pak ya. Jadi orang lebih cinta keluarga Batak daripada tinggal di Danau Toba. Danau Toba itu tidak pernah menjanjikan. Kalau nggak percaya, cek berapa orang yang bekerja di Keramba Jaring Apung, berapa persen orang Batak, berapa persen orang lokal. Aku nggak yakin nggak sampai 10% itu. Nah, kalau Danau Toba tidak menjadi kecintaan tidak menjadi kawan tercinta bagi masyarakat, dan mereka itu lebih cinta keluar, pergi ke sana, kembalinya kalau nggak dengan duit banyak, pada acara mengokal holi itu nggak akan ada guna dibangun. Dan mereka juga tidak merasa guna membangun Danau Toba, itu permasalahan. Gini, mungkin program Geopark tadi, kalau itu sukses, kalau tadi kan aku tidak sependapat kalau misalnya jatuh, ya kalau jatuh tuh selama ini di atas. Bahkan pikiran aku itu kalau Geopark itu bisa sukses, akan naik, itu mungkin. Karena selama ini nggak dikenal, jangankan di dunia, mungkin di Indonesia aja orang nggak begitu tertarik juga ke Danau Toba itu. Mungkin dengan pembenahan yang ada, yang dilakukan, ini mungkin akan menjadi sesuatu destinasi yang sangat menarik nanti yang hilirnya itu dari turisme itu gitu loh. Itu mungkin gitu. Firman udah bilang tadi, infrastruktur cukup baik lah sekarang. Barangkali tinggal kalau kita ke hotel bagus, tapi mungkin kamar mandinya masih bau kan gitu kan. Jadi itu ada orang meludah di lantai.
Dia pakai konservasi. Sementara kita tidak pernah menghargai konservasi. Itu permasalahan. Tengok aja. Malaka cuma 9 km mereka bangun daerah yang pakai perahu itu kan. 9 kilo cuman. Kita itu dan Sungai Deli itu semua dihancurkan. Coba tengok Malaka itu tidak dihancurkan kiri kanan tepian mandinya, sungainya. Itu Tapi teknis ya. hancur lebur. Nggak ada lagi yang namanya tepian mandi Sungai Deli itu. Ya, itu teknisnya lah ya. Jadi intinya adalah tambah banyak. Jadi maksudku, aku tertarik juga itu dengan udah dunia aja sudah melirik ke Danau Toba itu. Menarik sebenarnya kalau itu sukses kan bakal ini kan menjadi pusat perhatian, itu yang ku maksud. Kalau sekarang nothing ya, masih belum apa-apalah. Ya. Aku lama di Malaysia, orang Malaysia itu beranggapan pergi ke Tasik Toba. Itu impian mereka ke Tasik Toba itu. Oh, bagaimana saya cuma cerita Tasik Toba. Tapi siapa yang mau datang? Datang ke sana, jalan Jumat di mana dia mau sholat? Nggak ada. Makanan halal di mana dia? Harganya nggak jelas, kebersihannya nggak jelas, nggak bisa. Kita harus makanya itu yang harus diinikan. Aku dulu sampai sengaja bawa keluarga dari Jakarta itu melintas Danau Toba. Akhirnya jadi menurut mereka itu aku overclaim. Begitu sampai malah mereka tidak merasa bahwa sudah melewati daerah yang aku sampaikan kepada mereka. Sampai demikian gitu loh. Artinya nggak ada sesuatu. Ya mungkin dengan ada program ini menjadi sesuatu gitu kan. Yang pasti sekarang ada sesuatu. Sudah ada patung Yesus yang besar, itu kan menjadi pusat juga, ada attention, ada perhatian. Oh, ini udah di Danau Toba gitu kan. Kalau patung dari dulu ya ada banyak patung. Itu ya. Oh, lain, patungnya lain. Itu sepanjang jalan itu kiri kanan ya kan. Iya. Datang Danau Toba bawa makanan. Dalam bungkus makanan di kotak, makanan di plastik, bawa snack semua. Kenapa? Bawa semua makanan dari Medan, karena di sana nggak jelas makanannya. Akibatnya bawa makan, habis itu dibuang di perapat di daerah Danau Toba itu. Itu kan tempat buang sampah. Harusnya itu dibeli di sana. Tapi macam mana membeli? Sekilo 7 orang katanya mangga. Itu problem bagi kita. Yang kelima masih banyak. Super unique biodiversity. Terdapat keragaman hayati yang luar biasa di Danau Toba. Antara lain andaliman. Andaliman adalah satu tumbuhan yang tidak dapat kita temukan dimanapun. Andaliman adalah geoproduk yang rasanya kalau dicampurkan dengan makanan membuat rambut kita bergetar. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan sangat unik. Ada hal lain lagi, mangga samosir yang demikian manis dan tidak bisa kita bandingkan dengan mangga-mangga lainnya. Kemudian adanya kacang sihobuk yang sangat spesifik yang digongseng dengan pasir yang berasal dari bumi. Ini adalah juga geoproduk. Kemudian ada harimunting, kemudian juga ada terong Belanda atau yang disebut dengan tiung. Kemudian ada juga jeruk yang sangat manis dan ada juga kopi lintong yang sangat enak rasanya. Dan banyak lagi biodiversity yang lainnya seperti anggrek Toba yang tidak terdapat kita dimanapun. masing-masing, terutama Sukirman lah. Langkah-langkah apa? Langkah-langkah awal lah ya. Mungkin tidak tepat betul, tetapi ada semacam alternatif tindakan yang bisa diambil untuk membuat ini bisa diselesaikan dan kemudian kita tetap menjaga kepercayaan dunia. Jadi daripada menangis, tentu saja menangisi kegelapan. Tentu lebih baguslah menyalakan sebatang lilin kan. Cintaku terhadap warisan dunia ini, warisan geopark ini, aku sudah lampiaskan dengan membangun podcast mengembangkan bahasa Batak ya. Tahu aku. Jadi itu udah hampir 7.000 subscribernya sekarang ini. Ya. Mungkin karena aku orang Jawa, ya orang Jawa, tapi aku mengembangkan bahasa Batak atau Habatahon, mulai dari segala macam filosofinya, mulai dari segala macam adat istiadatnya gitu. Nah, ini sebetulnya kalau masuk dalam
katakanlah rekomendasi UNESCO tadi, ini rekomendasi strategi pendidikan kepada orang dewasa, remaja. Nah, tentu kita sekarang berharap Dinas Pendidikan Provinsi itu ngurusi SMA dan SLTA. Dinas Pendidikan Kabupaten, TK, SD, SMP. Kalau kita mau berpikir ke depan, sebetulnya bagaimana memasukkan semua tadi hal-hal yang positif yang kita antisipasi ya ke depan akan bisa menjadi keterancaman ekologinya. Ini harus masuk di dalam kancah pendidikan. Baik itu pendidikan formal maupun non formal. Mungkin ke depan nanti ya, istilah merdeka belajar ini atau istilah apapun di benak anak-anak muda Batak itu mungkin akan terwujud, mungkin sudah lebih maju dari kita karena dia sudah pakai media online. Nah, sementara untuk orang-orang yang dewasa, 16 geosite yang sudah payah-payah disurvei dan potret, dibikin petanya oleh Geopark tadi, ini disosialisasikan, dimasyarakatkan, dibilangkan manfaatnya apa sih pada masyarakat lokal. Betul. Karena kalau masyarakat lokal menganggap, petanya itu, tidak ada gunanya itu sama kehidupan babi saya, tidak ada kehidupan dengan kerbau saya, petanya itu. Ya, semua orang bicara peta, roadmap. Nah, kalau itu disadarkan, bahwa dari peta itu nanti akan datang orang menyelamatkan dan lain-lain. Mungkin mereka mengerti untuk ikut terlibat di dalam persoalan ini. Tapi kalau semua orang cemburu menganggap ini ada kue besar yang dikuasai oleh BPODT, yang satu lagi ada kue besar dikuasai oleh pemerintah, semua orang membayangkan kue terus tanpa memikirkan bagaimana menanam ubi, menanam pisang, menanam padi, bahwa dari situ sebenarnya bisa bikin kue. Ini nggak usah mengharapkan kue diberi orang gitu. Nah, saya kira ini dan ratusan kelembagaan tadi memang diperlukan satu leader ya yang bisa. Sebetulnya Pak LBP itu Pak Luhut leader kuat ya. Tapi yang berhasil dia bangun infrastruktur. Dia berhasil menggiring duit dari nasional masuk ke Toba. Nah, saya pikir itu sudah kita hargai lah. Cuman banyak yang dikerjakan itu cuma bingung dia. Nah, makanya itu. Tapi paling tidak kalau dulu awak mau naik boot dari Baligi ke Nenggolan, takut awak niti-niti orang pakai papan dulu, titinya masuk ke boot itu. Kalau licin bisa awak tergelincir ke danau. Kalau sekarang sudah mantap lah. Udah betul-betul kayak bilanglah dulu kayak di Penang lah. Ya, dermaganya itu. Artinya itu sudah manusiawi. Nah, cara masuknya, duduknya sekarang sudah manusiawi. Ini kan sudah modal ini. 7 pula dermaga baru yang dibuat. Ya, kalau kalian jalan ke sana, paten ini ya gitu. Tapi kalau budayanya tidak dibangun, Bali kan terkenal, tapi karena budayanya itu, makanya orang datang dari mana-mana. Gitu. Nah, ini masalah budayanya ini tanggung jawab kita semua lah. Bukan hanya KSBN. Saya pikir itu, Pak Izarin. Saya berharap ya pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Pengelola UNESCO Global Geopark agar lebih memahami, mempelajari kriteria UNESCO itu dan juga menganalisis, menginterpretasi rekomendasi itu dan mengimplementasikannya di lapangan. Itu Pak, itu yang saya harapkan sehingga revalidasi itu tetaplah berkomunikasi dengan Sekretariat UNESCO di Paris, ya mereka bisa memahami dan langkah-langkah yang mereka lakukan. Gitu. Ya, betul. Bu Hidayati, terima kasih Sukirman. Ya, itu mengkonklud kita punya pembicaraan, meski tanpa kesimpulan, tanpa keputusan yang pasti, tetapi marilah kita berharap saja, ya samalah ini. Dari bercakap-cakap mudah-mudahan realita. Tapi kalau tak jadi pun mau bilang apa? Urut dada saja lah kerja nanti kan. Nah, begitu kan Bang Halis? Ya, kita tunggu undangan Mas Kirman makan durian di Samosir. Oh ya. Oke. Baik, kita tunggu podcast undangan dia juga, undangan podcast dia gitu kan. Oke. Oke. Jadi kita selesai sampai di sini ya. Oke, thank you. Terima kasih semuanya.
Ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.